Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar lagi limit fungsi aljabar bagian yang kedua. Kalau dulu kita belajar limit X mendekati A bilangan bulat, baik positif negatif atau pecahan. Sekarang kita belajar limit fungsi untuk X mendekati tak berhingga. Ini lambang tak berhingga. Nilai limit suatu fungsi f(x) untuk x mendekati a didapat dengan cara substitusikan nilai a ke fungsi f(x) atau ditulis, ini materi sebelumnya, limit x mendekati a, f(x) sama dengan fa, sehingga di sini x-nya diganti dengan a. Hal ini berlaku pula untuk limit tak hingga suatu fungsi aljabar f(x) sehingga limit x mendekati tak hingga f(x) sama dengan f tak hingga, x-nya diganti dengan tak berhingga. Sebagai contoh, limit x mendekati tak berhingga 4x pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 4 kalikan tak berhingga pangkat 2 dikurangi 3. Tak berhingga pangkat 2, tak berhingga kalikan 4, tak berhingga dikurangi 3, hasilnya tak berhingga. Contoh yang kedua, limit x mendekati tak berhingga 6x pangkat 2 ditambah 3x sama dengan 6 kalikan tak berhingga pangkat 2 ditambah 3 kalikan tak berhingga. Ini hasilnya juga tak berhingga. Namun, jika f(x) berbentuk fungsi pecahan, maka nilai substitusinya memungkinkan hasil tak terdefinisi, yakni berbentuk 0 dibagi 0 atau tak berhingga dibagi tak berhingga atau tak berhingga dikurangi tak berhingga. Dengan kata lain, untuk f(x) sama dengan gx dibagi hx, maka limit x mendekati tak berhingga f(x) sama dengan limit x mendekati tak berhingga gx dibagi hx sama dengan g tak berhingga dibagi h tak berhingga. Ini nanti hasilnya tak terdefinisi. Sehingga diusahakan agar hasil tidak tak berhingga dibagi tak berhingga atau tak berhingga dikurangi tak berhingga. Jika n adalah derajat tertinggi antara gx atau hx, maka gx dan hx masing-masing dibagi dengan x pangkat n. Jadi nanti kalau hasilnya tak berhingga dibagi tak berhingga, baik pembilang maupun penyebut dibagi x pangkat yang tertinggi. Lebih jelasnya nanti kita ke contoh. Perhatikan contoh pertama. Limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 2 ditambah x dikurangi 1 dibagi x pangkat 2 dikurangi 2. Kalau di sini substitusi langsung hasilnya pastinya kalau pecahan tak berhingga dibagi tak berhingga. Maka langsung saja dibagi x pangkat yang tertinggi. Kita lihat. Dari pembilang dan penyebut x pangkat tertingginya berapa? Kalau di sini sama-sama x pangkat tertingginya x pangkat 2. Sehingga untuk penyelesaiannya, baik pembilang maupun penyebut dibagi x pangkat 2. Oke. Paham ya? Setelah ini kita sederhanakan. Limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 2. X pangkat 2 dibagi x pangkat 2 nilainya 1. Sehingga 3 kali 1, 3. Kemudian ditambah x dibagi x pangkat 2. Nilainya 1 dibagi x dikurangi 1 dibagi x pangkat 2. Tetap. Penyebut x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 nilai 1 dikurangi 2 dibagi x pangkat 2. Setelah ini baru substitusi. 3 ditambah 1 dibagi tak hingga, x-nya diganti tak hingga, dikurangi 1 dibagi tak hingga pangkat 2. Kemudian penyebutnya 1 dikurangi 2 dibagi tak hingga pangkat 2. Semua bilangan dibagi tak hingga itu nilainya 0. Sehingga 3 ditambah 0 kurangi 0 dibagi dengan 1 kurangi 0.
3 dibagi 1, hasil akhirnya sama dengan 3. Contoh yang kedua. Limit X mendekati tak hingga, X dikalikan X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 1 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 2. Sekilas kita melihat pangkat tertingginya X pangkat 2. Ya kan? Tapi hati-hati, pembilang ada di luar kurung ini ada X-nya. Itu harus kalian kalikan terlebih dahulu. Jadi untuk penyelesaian pembilangnya kita kalikan. X kalikan X pangkat 2, X pangkat 3. X kalikan negatif 3X, negatif 3X pangkat 2. X kalikan 1, X. Nah, setelah ini kelihatan. Dilihat, baik pembilang maupun penyebut, di sini pangkat tertingginya X pangkat 3. Berarti baik pembilang maupun penyebut dibagi X pangkat 3. Oke, kemudian disederhanakan terlebih dahulu. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 nilainya 1. Dikurangi 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 3, 3 dibagi X. Ditambah X dibagi X pangkat 3, 1 dibagi X pangkat 2. Kemudian penyebutnya X pangkat 2 dibagi X pangkat 3, 1 dibagi X. Ditambah 2 dibagi X pangkat 3 tetap. Kemudian substitusi. X-nya diganti dengan tak berhingga. 3 dikurangi 3, ulang 1 dikurangi 3 bagi tak hingga ditambah 1 dibagi tak hingga pangkat 2. Penyebutnya 1 dibagi tak hingga ditambah 2 dibagi tak hingga pangkat 3. Ingat semua bilangan dibagi tak hingga nilainya 0. Sehingga 1 dibagi 0. Semua bilangan dibagi 0 nilainya tak berhingga. Paham ya? Lanjut ke contoh yang ketiga. Limit X mendekati tak hingga, 4X pangkat 2 dikurangi 3X dibagi 1 ditambah X dikurangi 2X pangkat 3. Ini langsung bisa dilihat pangkat tertingginya ada di penyebut, yaitu X pangkat 3. Jadi baik pembilang maupun penyebut dibagi X pangkat 3. Seperti tadi, sederhanakan terlebih dahulu. Setelah disederhanakan, baru disubstitusi. Setelah disubstitusi, semua bilangan dibagi tak hingga nilainya 0. Sehingga di sini 0 dibagi negatif 2. Hasil akhirnya sama dengan 0. Oke, silakan dipahami. Oke, lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, kalau contoh 1 sampai 3 tadi pecahan berarti hasilnya tak hingga dibagi tak hingga. Kalau contoh yang keempat ini tak hasilnya kalau substitusi langsung tak hingga dikurangi tak hingga. Contoh 4. Limit X mendekati tak hingga, akar dari X ditambah 2 dikurangi akar dari X ditambah 1. Kalau seperti ini, untuk penyelesaian harus dikalikan dulu dengan sekawannya. Ingat, kalikan dengan sekawan. Kalau di sini negatif, sekawannya positif. Kemudian untuk perkalian akar dengan akar, video sebelumnya. Oke, paham ya? Sekarang baru disederhanakan. X dikurangi X nilai 0, 2 dikurangi 1, nilai 1, penyebut tetap. Nah, sekarang sudah ada pembilang, sudah ada penyebut. Berarti ini bentuknya sudah pecahan. Kalau sudah pecahan, maka baik pembilang maupun penyebut dibagi X pangkat yang tertinggi. Di sini X pangkat tertingginya
di penyebut dan di dalam akar. Maka yang pembilang itu dibagi X di dalam akar. Sehingga dibagi akar X. Kalau di dalam akar cukup dibagi X saja. Setelah ini sederhanakan terlebih dahulu. Pembilangnya tetap, penyebutnya X dibagi X1 ditambah 2 dibagi X ditambah 1 X dibagi X1 ya ditambah 1 per X di dalam akar. Oke, baru disubstitusi. Semua bilangan dibagi tak hingga nilainya 0. Sehingga 0 dibagi akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 itu nilainya 2, sehingga 0 dibagi 2, hasil akhirnya 0. Oke. Perlu dipahami ya. Sekarang contoh yang terakhir. Contoh yang kelima. Limit X mendekati tak hingga, akar dari 4X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4 dikurangi akar dari 4X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 4. Ini juga sama, kalau substitusi langsung hasilnya tak hingga kurangi tak hingga. Maka untuk penyelesaiannya kalikan dulu dengan sekawannya atau merasionalkan bentuk akar. Oke. Dua-duanya akar, berarti langsung depan akarnya dihilangkan, dikurangi belakang juga akarnya dihilangkan. Kalian ingat materi sebelumnya, di video sebelumnya. Penyebutnya tetap. Sekarang yang pembilang kita sederhanakan. 4X pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 2 nilainya 0. 3X dikurangi negatif 5X dikurangi negatif berarti plus 3X ditambah 5X 8X 4 dikurangi 4 nilainya 0. Penyebut tetap. Nah, sekarang sudah berbentuk pecahan. Kalau sudah berbentuk pecahan, maka kita lihat pangkat tertingginya yaitu X pangkat 2. Tapi hati-hati, X pangkat 2 itu berada di dalam akar. Kalau di luar akar itu senilai dengan X. Paham ya? Sehingga yang di luar akar dibagi X, yang di dalam akar dibagi X pangkat 2. Oke, setelah ini disederhanakan. Limit X mendekati tak hingga, 8X dibagi X 8. Penyebutnya, akar dari 4X kuadrat dibagi X pangkat 2, 4, ditambah 3 dibagi X, ditambah 4 dibagi X pangkat 2, ditambah akar dari 4 dikurangi 5 dibagi X, ditambah 4 dibagi X pangkat 2. Oke, sederhanakan dulu. Baru disubstitusi, X-nya diganti dengan tak berhingga. Semua bilangan dibagi tak berhingga, nilainya 0. Sehingga akar 4, 2 ditambah akar 4, 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Di sini ada rumus praktis khusus untuk kalian mengerjakan soal pilihan ganda. Limit X mendekati tak hingga, AX pangkat M dibagi BX pangkat N sama dengan L. Dalam penghitungannya, maka limit fungsi tak hingga memiliki cara cepat seperti di bawah ini. Jika M kurang dari N atau yang pembilang pangkatnya lebih kecil dari penyebut, maka L-nya sama dengan 0. Hasilnya 0. Yang kedua, jika M sama dengan N, maka hasilnya koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut. Yang terakhir, jika M lebih dari N, jadi pangkatnya lebih tinggi yang atas, maka hasilnya tak
berhingga. Coba, tadi ada contoh, kita kerjakan dengan rumus praktis. Tapi hati ya, rumus praktis digunakan jika mengerjakan soal pilihan ganda. Kalau isi langkahnya harus lengkap seperti ini. Sekarang perhatikan contoh yang pertama. Ini pangkatnya sama, sehingga langsung koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi penyebut. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Oke, sama ya. Kemudian di sini, kalau ini kita kalikan dulu sama, sekarang yang kita lihat di sini. Pangkat tertingginya ada di atas, maka hasilnya tak berhingga. Atau kalau kalian tidak ingat rumus praktis, kalian bisa ditulis koefisiennya. Di sini koefisiennya pangkat tertinggi berapa? 1. Yang bawah ada enggak pangkat tertinggi 3? Tidak ada, berarti ditulis 0. Semua bilangan dibagi 0, hasilnya tak berhingga. Oke, sama ya. Kemudian contoh yang ketiga, dilihat di sini. Pangkat tertingginya di penyebut, sehingga jawabannya 0. Atau pangkat tertingginya di bawah, kita lihat dulu koefisiennya berapa? Negatif 2. Di atas ada nggak pangkat tertingginya 3? Tidak ada kan? Berarti 0. 0 dibagi negatif 2, nilainya 0. Paham ya? Ingat, ini khusus untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Kalau isi kalian langkah harus lengkap seperti ini. Sekarang jika bentuknya limit X mendekati tak hingga akar dari AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dikurangi akar dari PX pangkat 2 tambah X tambah R sama dengan L. Jika A sama dengan P, maka A-nya koefisien dari X pangkat 2 yang depan, P-nya koefisien dari X pangkat 2 yang belakang. Maka L atau hasilnya B dikurangi H dibagi 2 akar A. B itu koefisien X yang depan, dikurangi H itu koefisien X yang belakang, dibagi 2 akar A. Ingat, bentuknya harus seperti ini. Yang kedua, jika A lebih besar P, ini koefisien yang depan lebih besar dari yang belakang, maka jawabannya nilainya tak berhingga. Kebalikannya kalau lebih kecil, maka hasil akhirnya negatif tak berhingga. Kita lihat contoh. Kalau contoh nomor 4, ini A-nya tidak ada, P-nya juga tidak ada. Berarti tidak bisa menggunakan rumus praktis tadi. Karena kalau menggunakan rumus praktis nanti hasilnya 0/0. Tetap harus kalian kalikan dengan sekawannya. Kalau nomor 5, kita cek. Oke, ini nomor 5 bisa dikerjakan dengan rumus praktis. A-nya 4, B-nya 3, C-nya 4, P-nya 4, V-nya negatif 5, R-nya 4. Di sini sehingga A sama dengan P, sama-sama nilainya berapa? 4. Sehingga bisa menggunakan rumus praktis, yaitu apa tadi? B dikurangi H dibagi 2 akar A. B-nya berapa? Hati-hati, B-nya 3 dikurangi H-nya negatif 5 dibagi 2 akar A-nya 4. Akar 4 2. 2 kalikan 2, 4. 3 ini kan main tambah, berarti 8 dibagi 4. Hasil akhirnya 2.
kita lihat. Oke. 2 ya. Oke, hati-hati ini khusus untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Kalau soal esai, kalian tetap langkah yang panjang. Oke, cukup ini dulu untuk materi hari ini. Tetap semangat belajar matematika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.